Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka layak mendapatkan keamanan dan mereka akan diberikan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi SAW datang kepada Rasul. Mereka merasa berat dengan ayat ini karena di benak para sahabat, kalau syarat mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala harus tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Maka sahabat mengatakan, fa ayyuna lam yadlim nafsa. Siapa di antara kita yang terlepas dari kezaliman? Jadi para sahabat memahami arti zalim di sini adalah seseorang mendolimi dirinya atau orang lain. Siapa yang selamat dari kezaliman seperti ini? Karena yang namanya manusia terkadang ada kekurangan dalam melaksanakan hak-hak selama dia hidup. Mungkin kurang melaksanakan hak dia kepada diri sendiri, pada keluarga, istri, anak, orang tua, dan begitu seterusnya. Jadi sahabat protes dan mengatakan, kalau memang syarat mendapatkan keamanan dan juga hidayah harus terlepas dari kezaliman, siapa di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Maka Nabi SAW meluruskan pemahaman dan mengatakan, zalim dalam ayat ini bukan sebagaimana yang kalian paham, tapi zalim dalam ayat ini maksudnya kesyirikan. Kemudian Rasul membacakan ayat surah Luqman, nasihat Luqman Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kalian melakukan kesyirikan, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Berarti ayat ini maknanya adalah orang-orang yang mereka beriman, maksudnya ya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Apa yang dimaksud keamanan di sini? Yang dimaksud aman di sini, kata ahli tafsir, adalah aman kelak pada hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat. Tetapi di dunia, orang yang bertauhid akan aman darah, akan aman hartanya, dan akan aman kehormatannya. Karena orang kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh diambil hartanya, dan tidak boleh dirobek kehormatannya. Mereka harus mendapatkan keamanan di dunia. Adapun di akhirat, maka mereka aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa aman di sini ada dua jenis. Ada namanya al-amnul mutlaq, ada namanya mutlaqul amn. Apa bedanya di sini? Kalau al-amnul mutlaq, aman secara mutlak itu artinya sama sekali tidak akan tersentuh neraka, direct masuk surga. Itu namanya al-amnul mutlaq. Tapi kalau mutlaqul amni, boleh jadi dia masuk surga, akan tetapi ada proses. Mungkin dia masuk neraka dulu dalam rangka membersihkan dosa. Sehingga dari sini ada dua kelompok orang masuk surga ini. Ada yang masuk di awaliyah, memang pertama langsung dia masuk surga, tidak kemana-mana lagi. Dan kelompok yang kedua tertahan dengan dosa-dosa. Kapan seseorang mendapatkan amnul mutlaq ini, direct masuk surga tanpa harus singgah di neraka? Kalau mereka terlepas dari tiga kezaliman. Karena zalim itu kan terbagi tiga. Ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain, dan ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri dan melaksanakan hak-hak yang diwajibkan kepadanya, dan dia juga tidak berlaku zalim kepada orang lain, dan dia juga tidak berlaku zalim kepada Allah, alias tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka dia mendapatkan al-amnul mutlaq, direct masuk surga, ada cerita. Tapi kalau seandainya satu di antara tiga kezaliman ini adalah
Okelah, kita tidak menzalimi Allah, kita mentauhidkan Allah, kita tidak menyekutukan Allah, kita tidak meminta-minta ke kuburan, kita tidak datang ke dukun, tidak percaya dengan tangkal, jimat dan yang semacam. Tapi kita terjatuh kepada zalim kepada orang, mungkin mencaci, memaki, menghina dan yang semacam, atau zalim kepada diri sendiri, kurang memperhatikan hak kita, maka dia tidak akan mendapatkan al-amrul mutlaq, keamanan mutlak. Boleh jadi dia masuk surga tetapi bukan dalam kelompok awaliyah, mungkin belakang setelah dibersihkan dosa-dosa. Itu makna lahumul amn. Adapun kalimat al-muhtadun, mereka mendapatkan hidayah. Maksudnya mendapatkan hidayah, Allah berikan hidayah mereka di dunia pertama dengan masuknya ia ke dalam Islam. Karena Islam itu hidayah, bahkan hidayah terbesar Islam itu. Kemudian juga setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia di atas Islam, maka Allah berikan hidayah lagi di kuburannya dengan cara apa? Mampu menjawab setiap pertanyaan munkar dan nakir. Kalau ditanya man rabbuka, dia katakan Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, dia katakan Muhammad. Wa madinuka, apa agamamu, dia katakan Islam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi berikan hidayah, sanggup menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Yuthabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit. Allah tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Kemudian setelah masuk ke alam akhir, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dengan langsung dimasukkan orang ini ke dalam surga. Itulah makna hidayah di sini. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan di dunia dengan apa? Aman darahnya, aman hartanya, aman kehormatannya, dan di akhirat aman dari azab Allah. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah di dunia, mendapatkan Islam. Di dalam kubur dia sanggup menjawab pertanyaan setiap kata-kata munkar dan nakir, dan di akhirat langsung diberikan hidayah, dimasukkan ke dalam surga. Dan ini adalah buah tauhid. Ini ringkasan kajian pada minggu yang lalu. Baik, kita masuk pada dalil kedua. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalallahu al jannata ala ma kana bina rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit adalah sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwal dari kalangan Ansar, karena dia juga terlibat dalam pembayaran Aqabah. Bahkan dia juga terlibat dalam perang Badar. Kalau seandainya 3 keutamaan ini saja kepada Ubadah ibn Samit itu sudah cukup. Dia orang yang awal-awal masuk Islam, dan dia terlibat dalam pembayaran Aqabah, dan dia juga terlibat dalam perang Badar. Dan sesiapa yang terlibat dalam perang Badar, Rasul mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Berbuatlah sesuka kalian, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ditambah nama Ubadah ibn Samit ini adalah seorang sahabat yang direkomendasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari 5 para sahabat tentang kepakarannya dalam Quran. Dan dia manusia yang sangat sempurna. Malamnya dihabiskan qiyamul lail, siangnya dihabiskan untuk siamun nahar, puasa sunnah, dan dia rajin membaca Quran, dan di waktu luangnya dia ajarkan Quran kepada manusia. Itulah Ubadah bin Samit. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar menugaskan dia untuk menjadi salah satu pemimpin dari Syam setelah pembukaan. Ada perselisihan antara Ubadah dengan Muawiyah ketika itu. Akhirnya Ubadah pun pergi meninggalkan daerah itu, kembali ke Madinah. Kemudian Umar bertanya, kenapa kau meninggalkan Madinah itu? Dia mengatakan, aku berselisih dengan Muawiyah dalam perkara ini dan itu. Kata Umar, irji kembali, karena ketidakadaan dirimu di situ sama saja negeri itu tidak berdiri. Artinya Umar sangat memuji Ubadah ibn Samit, dan Ubadah ibn Samit ini terkenal jihadnya, bukan hanya Qurannya saja.
bukan hanya puasanya, bukan hanya qiyamul lail, dia terkenal jihadnya. Dia yang membebaskan Mesir dari Raja Muqawqis. Yang di zaman Nabi SAW pernah disurati, tapi tidak memusuhi Islam, tetapi menghargai surat Nabi dengan cara memberikan hadiah kepada Rasul dua budak, pertama Sirin dan yang kedua Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian digauli oleh Rasul Maria dan punya putra Ibrahim. Dan di zaman Ubadah ibn Samit ini, dialah yang memerdekakan Mesir dari Muqawqis. Padahal Muqawqis ini sudah merakit pasukan kaum muslimin, salah satunya dipimpin Ubadah ibn Samit, agar mereka meninggalkan Mesir dan akan diberikan hadiah yang sangat besar. Tapi Ubadah menolak dan mengatakan, kematian bagi kami lebih kami cintai daripada dunia yang kalian miliki. Begitulah semangat para sahabat tadi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, Ubadah ibn Samit ini mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidah, siapa yang bersaksi. Bersaksi ini adalah amalan lisan. Artinya mengucapkan dua kalimat syahadat ini tidak bisa disimpan dalam hati orang masuk Islam. Kalau mengucapkan dua kalimat syahadat dalam hati belum dikatakan muslim. Dia harus mengucapkan dua kalimat. Artinya ini amalan lisan. Ya tentunya dengan pembenaran dalam hati yang kemudian nanti diaplikasikan dalam sebuah perbuatan, karena itu bagian daripada iman. Barang siapa yang menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dia saja tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasul. Maksudnya hambanya dan Rasulnya itu abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Karena dia hamba jangan disembah, karena dia Rasul jangan didustakan. Kemudian kata Nabi SAW, wa anna Isa abdullahi wa rasul, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul. Isa adalah hamba Allah dan Rasul. Ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, Isa satu di antara tiga Tuhan, dan mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Maka Nabi SAW mengatakan Isa adalah Abdullah wa Rasul. Dia hamba Allah, tapi dia juga Rasul. Dia bukan Tuhan, bukan satu di antara tiga Tuhan, dan bukan juga anak Tuhan. Dan itu diambil dari perkataan Isa sendiri. Ketika Maryam bintu Imran satu hari kemudian keluar dari mihrabnya hendak buang hajat, kemudian dicegat oleh malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki tampan. Kemudian Maryam marah dan mengatakan, pergilah engkau dari ini. In kunta taqiyya, kalau memang engkau orang bertakwa jangan ganggu. Tapi kemudian Jibril mengatakan, Allah mengutus aku untuk mengabar gembirakan bahwa engkau akan punya putra, namanya Isa di Maryam. Kata Maryam, macam mana aku akan hamil? Tak ada satu laki-laki yang menentu. Maka Jibril kemudian mengatakan, Allah mampu melakukan segalanya atas kehendak. Akhirnya Maryam pun hamil. Bayangkan wanita suci tidak pernah keluar dari mihrabnya, tiba-tiba kemudian hamil tanpa ada pernikahan. Tentu orang-orang akan menyangka Maryam itu bersih. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan ketegaran kepada Maryam dengan cara memberikan mukjizat kepada putranya Isa di Maryam. Ketika kemudian Isa lahir, kemudian Maryam mengatakan, ya Allah, apa yang akan aku katakan jika manusia itu mengatakan aku berzina dan ini anak zina? Maka Allah katakan, diam saja, biar anakmu yang menjawab. Akhirnya kemudian Maryam pun menggendong putranya Isa di Maryam. Manusia sudah ribut, kok bisa wanita suci punya anak berzina dengan siapa? Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat kepada Isa dalam buaya. Dalam ayunannya ketika orang-orang mengatakan itu bayinya siapa, maka Isa tiba-tiba bicara. Dan pembicaraannya diabadikan dalam Quran surah Maryam ayat 30 dan seterusnya. Tiba-tiba Isa bin Maryam yang masih bayi mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Apa kata Isa? Isa berkata, sungguh aku adalah hamba Allah. Siapa yang mengatakan hamba Allah? Isa sendiri yang mengatakan hamba Allah. Dia memberiku Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dia merintahkan aku sholat, aku zakat selama aku masih hidup. Jadi yang mengatakan hamba Allah itu lisan Isa sendiri. Kenapa orang-orang Nasrani kemudian mengatakan Isa anak Tuhan? Dia sendiri mengatakan Abdullah hamba Allah. Jadi Isa adalah hamba Allah.
sama dengan yang lain. Wa anna Isa Abdullah wa Rasul wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya, maksudnya kalimat di sini kalimat kun fayakun, itu maksud. Jadi maka jadi itu kalimat itu maksudnya kalimatnya. Kalimat kun fayakun itulah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada Maryam. Maka jadilah Isa bin Maryam. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 59. Inna masala Isa kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Isa sama dengan Adam. Apa bedanya Isa dengan Adam? Kalau Isa memiliki keajaiban, dia lahir tanpa ayah. Adam lebih hebat lagi. Dia terlahir tanpa ayah, tanpa ibu pun Adam. Kenapa kalian mengatakan Isa Tuhan dan tidak mengatakan Adam Tuhan? Bukankah Adam lebih hebat lagi mujizatnya kan? Terlahir tanpa ayah, tanpa Tuhan. Allah yang buat dia, yang bentuk dia. Tapi Isa terbentuk dalam rahim setiap ibu-ibu. Prosesnya sama dengan bayi-bayi biasa. 9 bulan baru lahir. Hanya ruh saja yang mungkin memiliki keistimewaan di antara seluruh ruh manusia. Itu saja. Tapi proses kelahirannya sama dengan manusia yang lain. Tidak ada beda. Dari mulai segumpal mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh yang mulia itu, kemudian setelah 9 bulan lahir seperti. Makanya di sini kalimat tuh dan kalimatnya maksudnya kalimat kun di sini. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak dengan kalimat kun. Jadi maka jadi. Ada sebagian para ulama menjelaskan. Saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dari surga ke bumi. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam diusap sebelah bahu kiri kanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarlah ruh yang begitu banyak. Dan itu akan menjadi cikal bakal anak cucu Adam alaihi salam. Baik dari sebelah kanannya atau sebelah bahu kiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh Isa bin Maryam, dikecualikan dari ruh mereka, ditempatkan di sisinya sebagai bentuk kemuliaan. Kemudian ruh Isa ini tidak dibawa oleh malaikat ruh. Lain dengan kita ini, kalau ketika kita berada di rahim ibu kita, ketika usia kita 4 bulan, yang membawa ruh itu memang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memasukkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Tapi khusus Isa bin Maryam yang mengantarkan ruh bukan malaikat ruh, tapi Jibril alaihi salam. Kenapa Jibril yang mengantarkan ruh itu? Untuk menunjukkan kemuliaan. Karena orang ini akan menjadi mulia sehingga diantar oleh malaikat termulia dari seluruh malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam. Makanya ruh itu yang menghantarkan Jibril, yang memasukkan ke rahim Maryam itu. Baru setelah kemudian berproses menjadi seorang manusia dalam janin ibunya Maryam binti Imran, baru keluar sebagai manusia. Sama dengan kita Isa bin Maryam, manusia juga. Cuman ini bagian daripada kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kesempurnaan Allah. Mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan bapa Adam, mampu menciptakan manusia tanpa ibu Hawa, mampu menciptakan manusia tanpa bapa Adam, dan mampu menciptakan kita dengan adanya ibu bapa. Itu semua kuasa Allah ya. Jangan kemudian diartikan bahwa Isa adalah anak Tuhan, atau yang lebih parah lagi mengatakan Isa adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan waruhun minhu, dan ruh Isa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang Nasrani berdalil, lihat bagaimana Rasul kalian mengatakan waruhun minhu kan. Bukankah ruh Isa itu dari Allah? Berarti Isa itu bagian daripada Allah. Mereka menganggap seperti itu. Ketika Rasul mengatakan waruhum minhu dan ruhnya Isa dari Allah, berarti kita pahami bahwa Isa itu bagian daripada Allah. Sudah sewajarnya kita katakan Isa itu anak Tuhan. Maka kita katakan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seperti bantahan Al-Imam Al-Baqillani rahimahullah ta'ala. Ada seorang alim ulama Islam namanya Imam Al-Baqillani. Orang ini suka berdialog, suka berdebat dengan orang-orang Nasrani, bahkan dengan raja. Dia berdebat, macam-macam perdebatan. Jadi satu hari Raja Nasrani di Sesumbar, tidak ada yang datang berdebat kepada aku dan datang ke istana kecuali dia harus datang dalam posisi sujud. Orang-orang mengatakan ada orang yang tak mau sujud kepada aku. Kata sang raja, siapa dia? Namanya Baqillani. Oh, kalau begitu datangkan Baqillani ke sini. Saya bisa dia buat sujud di hadapan. Akhirnya dikirimlah surat tantangan debat dengan
pendeta-pendeta di istana yang mengundang Raja Nasrani. Kata Raja Nasrani, tutup semua pintu istana, jangan ada yang dibuka. Kemudian kasih lubang kecil di bawah, biar dia kalau masuk kepalanya dulu, nanti kan posisi sujud, aku akan beri hadapannya. Akhirnya kemudian betul dibuat, pintu ditutup, kemudian dibuat lubang kecil-kecil yang bisa masuk itu dalam posisi sujud. Imam Bakir ini cerdas, dia tidak mau kepalanya dulu yang masuk, kakinya dulu yang masuk. Kalau kakinya dulu yang masuk kan menjadi raja kan begitu. Raja sampai geleng-geleng kepala, dia kakinya dulu masuk, baru kepalanya di belakang, baru kemudian dia berdiri, baru kemudian kembali kepada raja. Tiba-tiba setelah raja bingung, kemudian Imam Bakir ini menyapa para pendeta di sekitarnya dan mengatakan, macam mana kondisimu, sehat atau tidak, macam mana keluarga, baik atau tidak. Oh, marah raja ini dan mengatakan, Bakir, kau tidak tahu pendeta itu tidak kawin? Kau tanya pula bagaimana anaknya, bagaimana istrimu? Ya. Maka Bakir ini mengatakan, bagaimana dia tidak tahu? Maryam punya anak, ini gimana pula tak punya anak? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai perdebatan kepada kalimat wa ruhum minhu. Kan Nabi Kadir kata mereka mengatakan ruh minhu, ruh Isa itu dari Allah, berarti Isa itu bagian daripada Allah. Maka Imam Baqillani membacakan surah Al-Jathiyah ayat 13. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah tundukkan kepada kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya minhu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya? Apakah kemudian langit bumi bagian daripada Allah? Tidak akan begitu. Sebagaimana langit dan bumi bukan bagian daripada Allah, tapi dia makhluk yang Allah ciptakan, begitu juga Isa dalam hadis itu, minhu itu artinya bukan dia bagian daripada Allah. Sebab kalau kalian mengatakan itu bagian daripada Allah, maka ayat ini juga sama. Jadi mustahil kalau langit dan bumi bagian daripada Allah. Maka terdiamlah mereka. Dan banyak persoalan yang ditanyakan. Salah satunya adalah persoalan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Mereka mengatakan, aku dengar bahwa ummukum, ibu kalian Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita pezina, katanya. Karena mendengar bahwa Aisyah kan pernah dituduh oleh orang munafik berzina dengan Safwan ibn Mu'attil kan. Tapi tuduhan itu terbantah dengan turunnya surah An-Nur 1-9. Maka dengan kecerdasan Baqillani, dia balik tanya kepada raja itu, apa tidak salah wahai raja? Jangan-jangan ibu kalian yang berzina? Maksudnya apa? Kok bisa kau mengatakan seperti itu? Kata Baqillani, iya, ibu kami Aisyah ummul mukminin tidak punya anak, punya suami. Ibu punya anak, tak punya suami. Kira-kira yang pantas dikatakan berzina siapa? Gitu. Ada perempuan punya anak tak punya suami, yang satu tak punya anak punya suami. Kira-kira tuduhan berzina ini pantas kepada siapa? Yang punya anak tak punya suami. Ini anak siapa ini? Kan begitu. Tapi ini tak punya anak, mana tidak mau dia berzina, dia pun punya suami. Tapi aku yakin baik ibu kami Aisyah ummul mukminin atau ibu kalian Maryam bintu Imran, dua-duanya wanita suci, kata Baqillani. Perkataan luar biasa. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wa ruhum minhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dan kita bersaksi bahwa surga adalah benar adanya, neraka adalah benar adanya. Kita harus yakin keberadaan neraka. Karena ada dua kelompok ahli bid'ah yang mengatakan sesuatu tentang surga dan neraka. Pertama, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum tercipta sampai hari ini dan akan diciptakan kelak apabila sudah terjadi kiamat dan manusia sudah pindah ke akhirat, baru Allah ciptakan adanya surga dan neraka. Kalau sekarang belum diciptakan. Alasan mereka karena kalau seandainya surga dan neraka diciptakan sebelum ada penghuninya, berarti Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan sia-sia. Jadi mereka mengatakan bahwa surga neraka itu nanti diciptakan karena belum ada penghuninya. Masa Allah menciptakan makhluk sia-sia? Akal mereka itu bermain sih. Maka kita katakan Allah tidak pernah menciptakan makhluk itu sia-sia. Tidak surga, tidak neraka. Pertama, ya dijawab oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Allah yang mengatakan dalam Quran, "Uiddat lil muttaqin." Surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Kalimat disiapkan itu harus ada bendanya.
Kalau belum ada bendanya nggak mungkin dikatakan disiapkan. Begitu juga neraka. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan hal yang sama, "Uiddat lil kafirin." Telah disediakan bagi orang kafir. Maknanya kalau neraka sudah disediakan berarti barangnya ada. Masa barang yang nggak ada disiapkan? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kalian katakan bahwa Allah tidak mungkin menciptakan abatha sia-sia surga neraka itu, sehingga belum tercipta, karena kalau diciptakan sekarang nggak ada gunanya, maka kita katakan bahwa kata siapa surga neraka itu kalau sudah tercipta tidak ada gunanya? Banyak gunanya. Salah satunya kita sebagai orang yang beriman, kan? Kalau surga sudah ada dengan berbagai macam kenikmatannya, kemudian kita beribadah, maka semakin semangat kita untuk beribadah. Kenapa? Sudah ada surganya. Atau bagi ahli maksiat, ketika mereka mendengar neraka sudah disiapkan dengan berbagai macam nyala api yang menyala-nyala dan azab yang sangat pedih, makin jauhnya dari maksiat, karena neraka itu sudah ada masalah. Jadi mana ini sia-sia? Kemudian yang ketiga, surga dan neraka itu, terutama surga, sudah ada penghuninya di sana, ada bidadari. Kan bidadari sudah ada di sana. Allah ciptakan, dan Rasul pernah melihat bidadari. Ketika melihat istana terbuat dari emas, kemudian Rasul bertanya untuk siapa, dikatakan itu Umar bin Khattab. Ketika Rasul hendak melangkahkan masuk ke istana, pengen lihatlah istana Umar macam mana dalamnya, tiba-tiba terhenti, tidak jadi masuk karena ada bidadari di sini. Dia pun menundukkan pandangannya dan tidak jadi masuk, karena itu bidadari milik Umar. Ketika setelah peristiwa itu dia datang kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, kata Umar, apakah dengan engkau aku harus cemburu, wahai Rasul? Kenapa kau tak masuk saja? Alaika agharu ya Rasulullah. Apakah dengan engkau harus aku cemburu dengan engkau, wahai Rasul? Kata Rasul, tidak. Aku tidak mau menginjak sesuatu yang bukan hak. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita tahu bahwa surga dan neraka itu sudah tercipta. Jadi bantahan kepada Mu'tazilah. Lain pula dengan Jahmiyah. Kaum yang sudah dikafirkan para ulama. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyahnya, 500 lebih para ulama di zamannya mengkafirkan Jahmiyah. Pendirinya Jahmi bin Safwan, murid daripada seorang yang kemudian sampai kepada Labid bin A'sam, penyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jahmiyah mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Makanya dulu terbit di negeri kita ini ada yang mengarang buku karya seorang dosen dari Universitas Islam, mengarang buku apa judul bukunya, ternyata surga dan neraka itu tidak kekal, bayangkan. Ini kan Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jelas di dalam Al-Quranul Karim Allah yang mengatakan surga neraka kekal, kan? Seperti Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah juga mengatakan, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat kami, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Maka kita katakan bahwa surga neraka itu kekal. Kenapa orang-orang Jahmiyah mengatakan surga neraka itu tidak kekal? Karena mereka mengatakan, apa bedanya Allah kekal, surga neraka kekal? Lalu apa bedanya kekekalan Allah dengan surga neraka, katanya? Maka dijawab oleh para ulama, beda kekalnya surga dengan kekalnya Allah. Kekalnya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Adapun surga itu didahului ketiadaan kemudian diciptakan. Yang kedua, kekekalan surga karena Allah yang berkehendak, bukan karena surga yang berkehendak dia kekal, Allah yang menghendaki. Maka tidak benar kalimat ini. Maka kita katakan bahwa surga dan neraka kekal selama-lamanya karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.